gimana Bu sebagai ketua umum PKB yang baru? Pertama tentunya kami bukan sekedar prihatin ya, tapi mengecam adanya praktek-praktek seperti itu, apalagi jika itu dilakukan di ruang publik, dilakukan di satuan pendidikan, dilakukan di tempat-tempat di mana yang seharusnya perempuan itu merasa aman. Ya, baik itu transport, atau di rumah sakit, atau di sekolah, di kampus, tapi itu masih saja terjadi. Maka kami sebetulnya dari sisi kebijakan gitu KPPG bertekad ya, untuk memastikan bahwa undang-undang yang sudah ada tentang TPKS itu bisa dilaksanakan, ada satu pengawasan yang bagus. Jika ada pengaturan tambahan yang memang diperlukan, tapi membuat bahwa pelaksanaan itu kurang bisa efektif, mungkin itu harus dilengkapi. Nah, jadi kami sendiri siap ya sebagai komunitas sampai ke desa-desa memastikan bahwa kita juga sesama perempuan harus saling melindungi dan memberikan satu tempat di mana mereka juga bisa mengadukan permasalahan yang dihadapinya secara terbuka dan transparan. Jadi mungkin nanti ada tempat-tempat di mana perempuan itu bisa baik berkonsultasi, mengadukan ya, jadi semacam hotline service supaya mereka mau bersuara, bukan hanya untuk memperjuangkan orang lain, tapi juga mengemukakan apa yang mereka rasakan sehari-hari. Nah, jadi kita di partai ingin lebih dekat ya dengan konstituen. Tadi saya juga sampaikan ya dengan perempuan lain supaya kita bisa menjadi jembatan antara perempuan yang menghadapi masalah dan juga membutuhkan fasilitasi dan dukungan dengan pembuat kebijakan. Mudah-mudahan pembuat kebijakannya juga nanti lebih banyak lagi perempuan supaya memiliki empati yang lebih besar gitu ya, kepada persoalan-persoalan seperti itu. Apakah KPPG juga berinisiatif untuk membuat semacam hotline service terhadap ya justru itu tadi saya mengemukakan ya salah satunya dengan melalui media-media. Teman-teman juga adalah jembatan kami. Mohon jika ada persoalan-persoalan apapun yang terkait dengan perempuan dimanapun di pelosok Nusantara, kami siap menjadi tempat salurannya. Nah, jika kita tadi melihat bahwa Kartini menjadi saluran aspirasi melalui surat-suratnya, ya, kami menyediakan saluran aspirasi yang lebih tentunya sesuai dengan zaman kekinian, yaitu berbasis digital. Berarti terkait ada temuan di Buleleng Bali itu sebagai ketua Komisi 10 kan katanya ada anak SMP yang kesulitan membaca bahkan tidak bisa membaca. Ini tanggapan dari Komisi 10 seperti apa? Tentu saja salah satu isu serius adalah terkait dengan pendidikan. Ya, pendidikan seperti kita ketahui ratusan anak ya, nah itu membutuhkan satu keseriusan. Maka sekarang kita semua termasuk perempuan itu harus terbiasa untuk berbasis kepada data dan informasi. Mengapa ada sejumlah orang di suatu tempat mengalami satu persoalan seperti itu? Sebetulnya akar masalahnya apa? Ya, apakah itu terkait dengan pengajarnya? Apakah terkait fasilitas yang tidak mereka bisa nikmati? Atau mungkin juga ada masalah-masalah lain yang lebih serius? Nah, jadi pendidikan adalah fondasi. Kalau itu sampai terjadi, maka kita harus memastikan hal seperti itu bisa segera diatasi dan tidak ada di tempat-tempat yang lainnya juga. Nah, nanti kan kalau saya sebagai Ketua Komisi 10 ya, kebetulan besok sudah memulai raker dengan Mendikdas. Kami akan menyampaikan ya apa hal-hal yang teman-teman tanyakan. Hari Rabu juga dengan Mendikbudristek, kemudian juga dengan menteri-menteri yang lain. Nah, mudah-mudahan perempuan-perempuan Golkar, tadi ada 3 pengurus yang di Komisi 10 juga perempuan, dan saya melihat bahwa mereka termasuk orang-orang yang vokal dan selalu menyuarakan kepentingan dari kaum yang marginal, termasuk kaum disabilitas, termasuk daerah-daerah 3T dan pendidikan bagi kaum-kaum lain yang mungkin tidak tersentuh, termasuk perempuan
lansia ataupun perempuan dewasa yang sebetulnya juga harus meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan non formal informal. Jadi bukan berarti kalau untuk perempuan pendidikan itu hanya pendidikan formal di sekolah. Kami juga membutuhkan reskilling atau peningkatan kompetensi termasuk yang dilakukan tadi sore terkait dengan literasi digital. Tadi sore ya, kita sekarang melakukan kegiatan ini. Bu Tifa, satu lagi Bu Tifa, ini kan masih kaitannya dengan Ibu sebagai Ketua Komisi 10 gitu Bu. Ini kan lagi ada fenomena terkait TNI kembali masuk ke kampus gitu. Mungkin ada sorotan dari Komisi 10 mengenai fenomena ini, dan apakah mungkin Komisi 10 akan memanggil TNI untuk menjelaskan maksud klarifikasi seperti kami, itu? ya tadi saya juga sudah membaca ada beberapa berita. Tentu saja hari Rabu kami akan melakukan raker dengan Mendikbudristek. Mungkin mitra kami, ya, jadi kami tidak memanggil pihak-pihak lain di luar siapa yang menjadi mitra kami. Tentu saja kita semuanya berharap gitu ya bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tujuannya adalah baik. Mungkin ada hal-hal yang belum terkomunikasikan, dan jika ada masyarakat yang mungkin memiliki satu pertanyaan ataupun juga satu usulan, kami di DPR selalu terbuka dan transparan. Tapi apakah bisa Rabu berarti khusus untuk membahas fenomena Tidak khusus karena ada beberapa isu-isu. Jadi kita biasanya akan membahas berbagai hal yang mungkin kita anggap penting untuk mendapatkan penjelasan ataupun tadi menjadi pertanyaan publik. Tapi kalau Ibu setuju nggak sih Bu kalau TNI masuk ke kampus-kampus lagi Bu, kayak fenomena sekarang ini Bu, kalau dari Ibu pribadi? Ya, jadi kalau saya tentu saja tadi ya kita harus dalami terlebih dahulu ya. Jadi mungkin Bu, tapi apakah nantinya Ibu sebagai Golkar kan Golkar kan juga ada yang di Komisi 1 Bu, meminta Komisi 1 untuk memanggil TNI untuk melakukan penjelasan apa sih tujuan dia masuk ke kampus-kampus itu Bu?